Waktu saya masih sakit itu saya nangis sendiri. Ya Allah, seandainya saya diberi kesempatan lagi untuk hidup, saya akan kembali ya Allah untuk mengabdi kepada Engkau. Dan Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pegunungan Ngoyo, Mu'alaf Pegunungan Donggala, Mu'alaf Kepulauan Sangihe, Mu'alaf Bolang Mengondo, Mu'alaf Pedalaman Pangkan Barito Timur, Mu'alaf Pegunungan Lamben Tanah, Mu'alaf Manado, Daerah Rawan Pemurtadan Puspo, Daerah Rawan Pemurtadan Malang Selatan, dan lain sebagainya. إذا فتحت لنا بلد أقمنا حدود الله وانقشع الضباب إقامة شرعه حق. Jadi dalam perjalanan beliau itu sebenarnya dari awal, dari semenjak beliau masih kecil sudah muslimah. Namun dengan adanya cobaan nggih, tapi alhamdulillah dengan adanya cobaan beliau sadar, beliau diberi hidayah, beliau diberi ma'unah, bukan hanya sekedar hidayah petunjuk, namun ma'unah pertolongan Allah. Setiap orang pasti dikasih hidayah, tapi belum tentu dikasih ma'unah. Itu kata kiai saya. Setiap orang pasti diparingi hidayah masing-masing. Saelek-eleke wong mesti ono apike, tapi belum tentu orang itu dapat ma'unah. Jadi alhamdulillah Ibu Sulis ini alhamdulillah mendapat hidayah serta ma'unah Allah, yang mana dulu sempat kesandung Bu nggih, dalam artian wong Jawa kesandung, dan alhamdulillah beliau masih bisa berdiri dengan tegak dan mampu mengatasi semua problem kehidupan. Jadi gini Bu nggih, senajan meskipun jenengan pernah Islam terus mohon maaf pindah agama ke agama lain, terus pindah lagi ke agama Islam. Jadi Allah telah berfirman inna dina indallah Islam, tapi tidak menutup kemungkinan setiap agama pasti mempunyai peraturan masing-masing. Begitu pula agama yang saya anut, yang kita
anut. Kebetulan yang kita anut adalah agama Islam, yang mana Allah telah menjunjung tinggi agama Islam yang sudah tertera dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Jadi agama yang paling luhur, agama yang paling sah di sisi Allah adalah Islam. Akan tetapi untuk syarat memenuhi masuk Islam ada syarat tertentu. Bunyal Islamu ala khamsin. Di Islam didirikan atas 5 perkara, atas 5 pilar. Yang pertama syahadatain, syahadat, penyaksian kita kepada Allah, bahwasanya kita yakin kalau tidak ada Tuhan selain Allah. Itu pun setelah dijelaskan dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa. Bukan hanya ibu, semua hadirin perlu kita tanamkan keyakinan bahwasanya Allah adalah ahad. Allah itu Maha Esa. Dan untuk kita meyakini bahwasanya Allah itu Maha Esa, kita harus menempuh perjalanan melalui belajar. Wajib, setiap muslim wajib belajar, terutama belajar agama Islam. Perlu nek opo sih agama iki? Agama iku perlu nek apa? Supaya awak dhewe iki terdidik duwe tata krama. Wong tuwa lek duwe anake beling diarani anak durhaka, sebagaimana Allah. Andaikan Allah punya makhluk yang bernama manusia, kok gak gelem nyembah? Apa sing tahu diperintahna Allah, apa yang diperintahkan Allah seharusnya kita lakukan. Imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Jadi apa yang telah diperintahkan Allah mari kita laksanakan, dan apa yang telah dilarang Allah mari kita jauhi. Jadi gini Bu, yang pertama syarat untuk memenuhi masuk Islam syahadat, kesaksian kita terhadap Allah. Syahadat ini fungsinya identitas kita kepada Allah. Banyak agama, cuman agama yang kita yakini adalah Islam. Identitas kita kepada Allah. Saelek-eleke wong Islam sik duwe keyakinan nang ngone atine ana Gusti Allah, insyaallah sik ngincipi swarga. Tapi saapi-apike wong nek nang ngone atine gak ana Gusti Allah, gak iso ngincipi swarga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncine swarga itu la ilaha illallah. Perlu kita tanamkan nggih. Hadis syahadat ini kesaksian kita bahwasanya sebelum kita dilahirkan pun kita sudah bersaksi bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Alastu birabbikum, bala. Bukankah aku ini Tuhan? Mau jawab, jabang bayi ini menjawab bala. Syahidna. Nggih ya Gusti, syahidna, saya menyaksikan. Setiap manusia lelang dakwah. Lukisan Gua Hiro karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Gua Hiro ini dilelang dengan harga 10 juta saja untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami. dilahirkan dalam keadaan fitrone bayi ku lek cilik ya gak duwe dosa, gak duwe
bersih. Dinamakan bersih karena dia nggak punya dosa. Makanya diarani fitrah. Fitrane manungsa iku resik. Sing ndadekno kotor, sing ndadekno bledhuken adalah lingkungan keluarga yang menjadikan dia Nasrani, yang menjadikan dia menjadi agama Yahudi dan Majusi adalah lingkungan keluarga. Jadi orang tua harus berperan penuh untuk mendidik anaknya, terutama untuk mendidik ke jalan Allah. Yang pertama syahadat Bu nggih harus kita laksanakan nanti setelah penjelasan yang kami jelaskan nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau pada malam hari ini kami ya bukan saya saja tapi bersama-sama keluarga bisa berada di tempat ini, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kami dengan Bapak Ibu sekalian di sini ya. Untuk singkatnya kenapa saya kembali mengikuti Nabi Muhammad saya yang dulu saya kasihi. Waktu kecil saya memang sudah Muslim. Dari kecil saya sudah dibimbing dari Muslim. Kemudian karena saya mungkin kurang bimbingan dari orang tua saya ya, karena bapak saya waktu bayi itu sudah meninggal Bapak Ibu ya. Jadi saya itu dibimbing sama nenek saya di desa. Ibu saya pun bekerja di luar kota. Akhirnya saya besar bersama nenek saya. Kemudian saya besar tambah besar. Akhirnya saya juga dapat beasiswa untuk sekolah di Malang. Itu saya masih Muslim. Tapi karena pergaulan ya, mungkin namanya anak muda ya Pak ya, jadi sering gampang goncang. Karena pergaulan, singkatnya saya akhirnya ya pikiran saya terombang-ambing. Kemudian singkat cerita saya tidak pernah sholat lagi, tidak pernah belajar ngaji. Akhirnya saya bukan mundur, saya berhenti. Maksudnya ya tetap, menganut agama Islam itu cuma sebagai KTP. Tapi akhirnya kemudian saya kenal seorang laki-laki di Surabaya, akhirnya jadi suami saya, yaitu bapaknya anak-anak ini. Dia seorang Nasrani. Saya pun harus mengikuti dia karena dia seorang Nasrani. Ya saya harus patuh sama seorang suami istilahnya ya. Tapi ternyata Allah menghendaki dalam hidup saya itu lain. Saya mendapat ujian yang sangat besar Bapak Ibu. Ketika waktu perjalanan pernikahan kami memang mulus-mulus saja, baik-baik saja. Tapi saya nggak tahu di tengah-tengah perjalanan pernikahan kami saya diuji sama Allah. Itu rasanya saya sudah dikubur hidup-hidup. Lewat sakit saya selama hampir 1 tahun saya diranjang tempat tidur. Saya ya bisa bangun tapi tidak bisa ngapa-ngapain seperti mayat hidup itu. Pikiran saya kosong. Akhirnya saya di saat sakit itu saya sadar. Saya ingat waktu saya masih kecil, ketika saya pergi ke masjid bersama-sama teman-teman untuk mengikuti sholat gitu. Kalau apalagi waktu di hari raya Idul Fitri kemarin, waktu saya masih sakit itu saya nangis sendiri. Ya Allah, seandainya saya diberi kesempatan lagi untuk hidup sempurna, yang nggak sempurna seperti dulu, tapi boleh melihat anak-anak saya tumbuh besar, saya akan kembali ya Allah untuk mengabdi kepada Engkau dan menuruti perintah Kanjeng Nabi Muhammad yang pernah menjadi junjungan dalam hidup saya ya. Akhirnya alhamdulillah, singkat cerita saya sembuh. Kemudian perjalanan hidup saya pun sampai sekarang ya alhamdulillah saya kembali akhirnya kepada Allah dan saya mengikuti ajaran-ajaran apa yang sudah diajarkan Nabi Muhammad. Saya belajar sedikit-sedikit meskipun saya enggak kusuk ya, tapi saya berusaha untuk menjalankan apa yang sudah diperintahkan Allah dan menuruti perintah-perintah apa yang disampaikan Nabi Muhammad kepada hamba-hambanya.
Dan saya bersyukur kalau anak-anak saya pun terbuka hatinya sendiri, Bapak Ibu ya. Saya nggak pernah menyuruh, saya nggak pernah mengajarkan apa itu ngorak-ngorak, istilahnya ngoyak-ngoyak. Ayo ikut ibu sembahyang bisa ibu sholat, enggak. Alhamdulillah mereka terbuka hatinya sendiri, mau mengikuti jejak Kanjeng Nabi Muhammad katanya. Ya saya mau bilang apa, saya sebagai orang tua. Ya saya hanya berkata, ya silahkan kalau itu memang menjadi perjalanan hidup kamu untuk menuju kebaikan, saya bilang gitu. Ya sudah, itu saja singkat cerita saya. Saya bersyukur Allah sudah memberi kesempatan kepada saya lagi untuk kembali menikmati apa yang sudah diberikan hikmahnya kepada saya. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Suara yang lantang ini jelas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ashhadu an la ilaha Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.